Jadi kan waktu itu kan saya masih belum bisa banget ya, masih ngeraba-raba, voice over tuh masih ngeraba-raba banget gitu. Terus akhirnya pas, mereka pilih saya gitu, Mm-mm. saya diikutkan pelatihan singkat gitu. Jadi ada pelatihan singkat buat mengenal voice over tuh apa. Terus akhirnya, saya pelajarilah dari situ, oh ternyata begini begini begini. Dan waktu itu suara saya tuh selama 3 bulan belum on air, Mbak. Jadi Ah, 3 bulan itu masih pakai voice over yang sebelumnya, sebelum saya gitu. Jadi saya makan gaji buta tuh selama 3 bulan gitu. Karena untuk mendapatkan suara yang pantas gitu, ya. pantas on air itu memang tidak mudah, tidak secepat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada yang belajar voice over 1 bulan sudah apa ya istilahnya sudah profesional ya belum tentu. Kita harus lihat penilaian orang lain dulu gitu. Apakah suara kita tuh udah pantas belum sih gitu. Kayak gitu, Mbak. Nah, terus menurut kamu nih, kan kamu salah satu VO talent generasi muda. Bagaimana sih perkembangan voice over di Indonesia sendiri menurut kamu? Hmm, Perkembangannya sangat pesat banget ya. Apalagi kemarin ada pandemi kan. Ini masih Mm-mm. pandemi sih ya sekarang ya. Iya, Gara-gara pandemi ini kan orang-orang mencari pekerjaan alternatif yang bisa dilakukan di rumah. Nah, salah iya. satunya yang paling gampang itu adalah voice over. Dan kebetulan waktu itu kan sempat ada viral ya. Viral Iya, voice over ya kan. Bimo Yang kita sama semua tahu. Putri Saud kalau nggak salah ya, itu yang Betul. viral-viral awal Bimo gitu. sama Putri Saud. Itu kan oh ternyata mereka nih ya sosok-sosok di balik pengisi suara itu gitu. Dari situ orang-orang mikir oh ternyata ada loh kerjaan voice over gitu kan. Karena kalau misalnya kita bandingkan sama MC kan banyak yang pengen jadi MC karena kelihatan di depan mata gitu kan. Kita Ya, benar. datang ke kondangan pasti ada MC, ke kawinan ada MC. Dan itu bikin orang pengen jadi MC gitu beberapa peserta kondangan yang datang gitu kan. Tapi kalau voice over kan mereka jarang banget lihat gitu. Mereka lihatnya mungkin dari sosmed ya. Iya, benar. Gara-gara apa namanya? Orang-orang yang bekerja di belakang layar itu menunjukkan diri, akhirnya jadilah seperti sekarang ini jadi Ya, pesat banget gitu loh bener perkembangan. banget sih kayak voice over digandrungin anak muda sekarang buat salah satu profesi mereka gitulah. Ya, Betul bener ya. betul sekali. Nah, lalu untuk seorang dengan zero experience di dunia voice over kayak kamu dulu ini, ada mendapatkan job tuh gimana sih? Kemarin kan aku sempet ngobrol sama Mbak Iren sama Mbak Tisa kan di On Hmm. Cam Every Night minggu kemarin nih. Nah, Hmm. mereka tuh bilang kalau masuk ke dunia VO itu atau dubbing itu harus perlu link. Nah, Iya. menurut kamu gimana nih? Apa harus punya link atau gimana? Kalau menurut aku pribadi ya, Mm-mm. menurut aku pribadi sih untuk masuk ke dalam studio voice over untuk Mm-mm. dapat project TVC atau project-project yang besar itu memang harus ada link ya, terutama dan harus domisilinya di Jakarta gitu. Oh, Karena studio voice over itu kebanyakan di Jakarta. Sama klien-kliennya kan juga tinggalnya di Jakarta. Dan itu udah pasti. Ya, terus kan sekarang pertanyaannya gimana kalau misalnya kita tertarik voice over tapi kita tinggalnya di luar Jakarta gitu. nah, iya benar. Nah, dan sedangkan kita kan dari nol gitu. Nah, gimana caranya gitu. Nah, menurut saya sih ada banyak banget ya. Sekarang kan pekerjaan voice over itu kan bisa kalau misalnya dari survei luar negeri itu Mm-mm. 80% 80% apa namanya pekerjaan voice over itu bisa didapatkan di online secara online. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.